Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ena Sumandrawati. Saat ini mengajar di Universitas Askia pada prodi Pendidikan Fisika. Adapun mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah alat ukur listrik. Sebelum saya menjelaskan materi-materi apa saja yang akan dijelaskan pada mata kuliah alat ukur listrik ini, maka saya memberikan sedikit gambaran tentang deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah alat ukur listrik adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang pengukuran, dasar-dasar pengukuran dan satuannya serta konversinya, dan juga membahas tentang parameter dalam pengukuran itu seperti akurasi, error, precision, dan kalibrasi alat. Nah, mata kuliah ini juga dibahas bagaimana menggunakan alat-alat ukur listrik yang dasarnya seperti ampermeter AC/DC, voltmeter AC/DC, ohmmeter, multimeter. Nah, serta nanti kita juga akan melakukan praktikum tentang osiloskop. Nah, dan juga akan ditambahkan dengan bagaimana menggunakan alat-alat ukur dasar listrik yang lainnya begitu. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang 2 SKS-nya adalah tatap muka, teori begitu ya, dan selanjutnya dikemas dalam praktikum. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan juga termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah metode ceramah, diskusi, dan juga metode praktikum. Nah, sehingga setelah kita menyampaikan teori dasar pada pertemuan-pertemuannya, dan nanti kita pada pertemuan selanjutnya kita akan praktikum gitu, sehingga mahasiswa dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan dasar untuk praktikum yang akan mereka kerjakan. Dan juga saya berharap pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu nanti menggunakan alat ukur dengan baik, mampu mengkalibrasi alat dengan baik, serta mampu menggunakan alat-alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, mata kuliah ini saya juga memakai panduan belajarnya, yaitu modul yang saya karang sendiri, dan itu tertuang dalam buku modul alat ukur listrik. Nah, buku ini termuat dan siswa melakukan praktikum dan panduannya serta alat-alat yang akan dipakainya, sehingga dan disajikan dalam bahasa yang sederhana, sehingga dengan modul praktikum ini mahasiswa bisa melakukan praktikum, dan tentu juga saya temani di dalam praktikumnya. Selanjutnya ada karangan buku-buku alat ukur listrik yang lainnya. Baiklah, adapun cuplikan cara mengajar saya di kelas akan ada pada video selanjutnya, yaitu saya menggunakan sebelum pembelajaran akan dimulai, saya meminta kepada mahasiswa membaca sumber-sumber dari media-media online, sehingga mereka masuk ke dalam kelas mempunyai ilmu-ilmu dasar atau kajian-kajian yang mendasar, sehingga bisa klop dengan ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan. Maka proses belajar mengajar kami ada pada video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke, baik teman-teman, seperti biasanya ya, kita pada pertemuan ini akan membahas tentang mata kuliah kita, yaitu alat ukur listrik. Nah, sebelum saya share PowerPoint tentang
pengukuran dan ketidakpastian ini, maka sebelumnya ada baiknya kan Ibu mengetahui gitu ya, apa saja yang sudah teman-teman pahami gitu kan tentang pengukuran itu sendiri. Nah, atau mungkin teman-teman ingin menyampaikan pengalamannya, mengukur apa saja misalnya, atau alat ukur atau pengukuran apa yang pernah teman-teman kerjakan sendiri mungkin, atau pengukuran yang teman-teman melihat orang lain mengukurnya mungkin begitu. Baik, siapa kira-kira? Silakan diacungkan tangannya dan disebutkan namanya ya. Baik, Ma. Ya. Perkenalkan, nama Sylvia Agustina Yanti. Di sini kalau menurut saya pengukuran itu adalah penentuan besaran atau dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur, Ma. Terus pengukuran itu juga bisa diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau kita mengukur suatu benda gitu, Ma. Terus pengukuran dapat dilakukan pada misalnya pengukuran tinggi atau benda tinggi suatu benda atau lebarnya gitu. Mungkin itu, Ma. Oke, baik. Ada yang lain, teman-teman? Ya, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nadia Deswita. Di sini menurut saya pengukuran itu adalah proses perbandingan antara suatu besaran yang tidak diketahui dengan suatu besaran standar yang diperoleh, yang meliputi hubungan suatu alat ukur dalam sistem dengan pertimbangan dan pengamatan dari hasil respon pada instrumen yang kita ukur. Kemudian, pengukuran yang diperoleh itu adalah pengukuran yang besaran disebut dengan harga sebenarnya atau true value. Akan tapi sangat sukar untuk memberi definisi harga yang sebenarnya. Kemudian mengenai kesalahan di dalam mengukur itu ada 3 kesalahan utamanya. Yang pertama itu ada kesalahan umum. Kesalahan umum itu adalah kesalahan yang disebabkan karena manusia. Kesalahan yang disebabkan oleh pemakaian alat ukur, kesalahan pada alatnya, kemudian kesalahan penafsiran, kesalahan dalam membaca alat ukur. Kemudian ada kesalahan sistematis. Kalau kesalahan sistematis ini kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan pada instrumen itu sendiri. Instrumen itu sendiri maksudnya ada seperti gerakan bantalan penggerak meternya, kemudian ketegangan pegas yang tidak tepat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja itu yang disebabkan oleh secara langsung dapat diketahui. Contohnya itu kesalahan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan seperti temperatur, tekanan, dan kelembapan yang tinggi atau listrik statis, medan elektromagnetik yang kuat. Itu dari Nadia tentang pengukuran dan kesalahan pengukuran. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya, itu sudah sangat bagus ya jawaban teman-teman. Nah, itu adalah tandanya kita benar-benar telah menerapkan sebelum kuliah itu kita sebaiknya benar-benar belajar gitu ya, sehingga nanti bisa mencocokkan paradigma kita gitu ya. Nah, sehingga nanti para dosen pun tidak akan menjelaskan dari nol gitu ya. Maka karena apa? Karena memang teman-teman adalah sedang dipersiapkan sebenarnya untuk menjadi seorang guru nantinya ya. Oke teman-teman, baik, mungkin dari apa yang sudah dijelaskan oleh Nadia dan Sylvie tadi, kita sudah mendapatkan gambaran buat apa sih kita perlu belajar tentang pengukuran dan kesalahan dalam pengukuran. Karena apa? Karena di kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas ya kan dari yang namanya pengukuran sebenarnya ya kan. Nah, maka contoh sederhana saja, misalnya kita sedang membandingkan tinggi kita dengan teman kita ya kan, kita sedang membandingkan berapa berat badan kita mungkin ya kan. Nah, atau dalam kehidupan sehari-hari pun mau kita belanja ke pasar, mau kita mungkin menemani orang tua kita ke pasar, maka semua itu tidak terlepas dari adanya aktivitas atau kegiatan pengukuran ternyata. Nah, nanti cerita-cerita seperti inilah nanti akan kita kembangkan kepada anak didik kita. Jadi kita belajar sekarang untuk merubah paradigma. Kita tidak hanya menyampaikan teori saja ya kepada siswa kita atau anak didik kita, tapi bagaimana
mendatangkan kegiatan yang benar-benar mereka laksanakan atau yang benar-benar mereka perhatikan dalam kesehariannya, sehingga mereka merasa pendidikan yang kita ajarkan ini atau materi yang kita ajarkan ini tidak sekedar teori belaka, tapi benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira teman-teman seperti itu saja ya. Nah, maka untuk lebih lengkapnya pada pertemuan ini Ibu akan men-share gitu kan, dan Ibu sangat yakin teman-teman juga sudah sangat paham nanti dengan apa yang akan Ibu sampaikan ini gitu ya. Izinkan Ibu men-share ya tentang sedikit materi tentang pengukuran dan kesalahan. Teman-teman bisa melihatnya? Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, ini dia. Nah, dari apa yang disampaikan tadi teman-teman, nah jadi sebenarnya dari pengertian tadi kita juga sudah memahami gitu kan, ada alat ukurnya, ada kegiatan memperhatikannya, ketelitian kita gitu kan. Maka di pertemuan ini, di PowerPoint ini Ibu sedikit menjelaskan tentang kesalahan atau beberapa definisi dalam pengukuran gitu ya. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah instrumen. Nah, di sebuah alat ukur ya untuk menentukan nilai atau besaran suatu kuantitas atau variabel, tentu ada instrumen yang akan kita ukur. Nah, terus yang kedua itu ada ketelitian. Nah, di dalam pengukuran kita tidak bisa lepas dari yang namanya ketelitian. Nah, inilah yang terkadang membuat kalau di praktikum itu ya kelompok A mendapatkan misalnya pengukuran massa sebuah ini misalnya 0,3, satunya lagi mendapat 0,4 gitu kan. Nah, angka-angka itu jika kita seorang pun yang akan melakukan penelitian itu mungkin juga percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 mungkin tidak mendapatkan angka yang sama. Nah, tentu teman-teman juga sudah merasakan itu ya. Nah, terus teman-teman ya, selanjutnya adalah namanya kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh Sinadia tadi ya. Nah, yang pertama itu ada namanya kesalahan alam. Nah, apa contoh kesalahan alam itu? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu? Apa kira contoh kesalahan alam? Mungkin sudah juga Ibu sebutkan tadi. Nah, kalau mendengar kesalahan alam, apa kira yang terbayang oleh teman-teman? Ada yang bisa menjawabnya? Misalnya karena faktor angin mah, misalnya kayak penggunaan neraca pegas. Iya. Kan faktor angin menentukan. Pintar. Selanjutnya ada yang lain? Faktor angin, faktor apa lagi? Faktor alam itu tidak hanya angin ya, kita juga alam kan ya. Kita ini termasuk alam ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, jadi kita kadang-kadang kan mata ya kadang-kadang pandangan mata si Putra tidak sama kan dengan cara si Silvi memandang ya kan. Perasaan di Silvi ini rasanya berat-beratnya ke angka 5 gitu kan. Kalau si Putra agak-agak kurang dikit, bisa jadi ya kan. Nah, itu maka satu contoh ya, contoh kesalahan alam. Terus ada kesalahan alat. Nah, kesalahan alat ini di mana kira-kira kita sering menjumpai kesalahan alat ini? Nah, kesalahan alat ini kita sering melakukan alat yang akan kita pakai tidak kita perhatikan dengan teliti keakuratannya. Apa namanya kalau bahasanya itu kita tidak kembalikan ke 0. Nah, kalau mau menimbang aja contohnya kan entah udah angkanya itu udah miring ke sini ke sedikit, jadi pokoknya persis 0. Jadi intinya kalau bahasanya dikalibrasi gitu ya. Makanya alat itu sebelum kita melakukan pengukuran, maka alat itu perlu dikalibrasi ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah kesalahan pengukur. Nah, ini yang kesalahan kita kadang yang salah ya kan. Apalagi kalau nanti mengukurnya pada mikrometer sekrup ya kan, pada jangka sorong. Nah, ini sering kita melakukan kesalahan dalam pengukuran. Nah, baik selanjutnya ini dia kan. Nah, contoh kan kesalahan alam ini adalah temperatur sekitar kita tidak sesuai dengan kondisi yang dibuat. Nah, itu dia ya.
Nah, ini adalah penjelasan dari kesalahan pengukur tadi ya. Teliti dan tidak ceroboh. Nah, ini kan intinya kesalahan ini dapat dihindari dengan melakukan pengurangan berulang. Nah, ini adalah salah satu apa kita teman-teman kenapa kita nanti disarankan pada kuliah-kuliah selanjutnya itu nanti kita akan melakukan misalnya mau melakukan pengukuran terhadap berat massa benda A gitu kan. Kenapa sih mesti dilakukan 3 kali? Kenapa mesti dilakukan 4 kali? Nah, ini adalah salah satu kegiatan untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran itu sendiri. Nanti makanya ada nanti yang Ibu bilang tadi, meskipun bedanya hanya koma sekian kecil gitu ya, tapi nanti kalau kesalahan pertama berubah sedikit, kesalahan kedua berubah lagi, nah kesalahan tambah kesalahan banyak kesalahan jadinya. Maka perlu kita melakukan pengukuran berulang. Nah, bagaimana nanti cara melaporkan pengukurannya itu nanti dengan tiga kali pengukuran kita tambahkan dan kita bagi per banyak kalinya. Kalau 3 kali berarti dibagi 3. Maka ini nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ketelitian. Nah, ini dia yang Ibu sebutkan tadi ya kan, kondisi alat ukur. Nah, pastikan kondisi pada alat ukur kita itu benar-benar berada di titik 0 atau memang sudah terkalibrasi dengan baik. Kita video PowerPoint selanjutnya itu tentang angka penting. Nah, angka penting adalah materi yang sangat tidak boleh kita tinggalkan ketika kita akan melakukan pengukuran, teman-teman ya. Kenapa? Karena angka nanti ya kalau kita di ilmu sains ini gitu kan, kita akan mendapatkan angka-angka koma, angka-angka nol di dalam koma gitu ya. Maka tentu kita sebagai calon guru gitu ya, atau sebagai calon orang yang akan bergulit di labor gitu ya, yang akan melakukan praktikum tentang mata kuliah atau nanti materi yang akan teman-teman berikan ke anak-anak didik teman-teman, maka tentu kita sebagai seorang gurunya dibekali dengan pengetahuan angka penting. Nah, mari kita perhatikan betul gitu ya, apa saja ketentuan angka penting itu. Yang pertama adalah semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. Nah, kalau ibu sebut 1, 2, 3, 4, berapa buah angka pentingnya? 4. 4, keren ya. Jadi semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. Nah, itu silakan dikunci gitu ya. Terus yang kedua adalah semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Ini contohnya. 1208 memiliki 4 angka penting ya. Ini contohnya lagi. 2,0067 memiliki 5 angka penting. Kenapa 5? Karena angka 0 yang berada di tengah-tengah atau angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting gitu ya. Nah, terus contoh selanjutnya adalah 7000203. Berapa angka pentingnya? 9. 2, 3, 4, 8. Tanpa disebutnya 9 nih. No. Iya, oke, lanjut ya. Nah, ini dan yang ketiga adalah semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Nah, maka nanti ini kan desimalnya ini dicontohkan ya. Ini 7000, koma. Nah, gitu kan. Nah, kalau ada angka 0 nanti yang di belakang koma ini tidak termasuk angka penting ya. Terus yang keempat adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Nah, ini dia. 3,00. Nah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa disingkatkan ya, teman-teman. Yang jelas di dalam pikiran teman-teman itu sudah ada ini. Yang kelima adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Nah, ini dia contoh 350000. Nah, jadi kalau di penulisan
di faktur bank atau di faktur pembelian itu kan ada angka koma-koma lagi nol di belakangnya, itu tidak termasuk angka penting. Terus yang keenam adalah angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting, 0, ya. Di sini hanya ada katanya 3 angka penting, ya. Nah, teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami ini semua. Sebenarnya di pembahasan selanjutnya, nah seperti ini contohnya ya. Ini dia. Jumlahkan 273,2,9 jumlahkan dengan 15,5 gram, hasilnya sama dengan 297,1. Ini berapa buah angka pentingnya? Teman-teman, yang ibu bolkan, yang ibu apakan itu berapa buah angka pentingnya? Dopri? 4, Bu. Oh, 4. Nah, samakah dengan Zila? Berapa angka pentingnya Zila di situ? 4, Bu. 4. Nah, sekarang ibu coba ketikkan ya, ibu coba ketik di sini. Nih. 1,00007. Nah, ini Zila, ini kira berapa angka pentingnya? 7, Bu. Berapa? 7. 7. Gina gimana? Berapa angka pentingnya ini Gina? 7, Mah. 7. Sama. Dona, berapa ini angka pentingnya Dona? 7, Mah. Nah, sekarang ini 1, 2, 3, misalnya ya 00. Nah, itu ini yang ibu hitamkan ini berapa angka pentingnya? Lona Amelia. Lona tidak ada. Gita. Nah, Gita ini berapa angka pentingnya Gita? Ada 4 angka penting. Gini. 4 ya? Siap. Oke, terima kasih. Nah, itulah kira-kira teman-teman. Jadi aturan angka penting ini sebenarnya adalah materi yang kalau saya rasa sangat digemari juga ya ketika kita sekolah dulu. Nah, ini seperti kita mencari-cari angka gitu ya. Itu dengan baik. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan teman-teman. Jika ada yang akan teman-teman tanyakan tentang materi tadi, atau silakan teman-teman bertanya gitu ya tentang seputar tentang pengukuran, kesalahan pengukuran gitu ya. Disilakan mungkin untuk sesi ini mungkin 2 orang saja karena waktu juga yang akan membatasi kita gitu kan. Maka silakan dua orang saja yang beruntung, teman-teman tentu akan mendapatkan nilai tambahan gitu ya jika teman-teman bisa memberikan kontribusi nyata pada pertemuan kita ini. Silakan teman-teman, silakan disebut namanya ya. Ya silakan. Nah, dan pertanyaan ini nanti teman-teman tidak terbuka kemungkinan gitu ya, siapa yang boleh menjawabnya disilakan gitu ya, karena kita di sini setelah saya tadi menyampaikan materinya teman-teman, ini sisanya adalah sisa diskusi kita gitu kan untuk membahas lebih dalam tentu materi kita pada siang hari ini. Silakan. Dovri izin bertanya, Ma. Oh iya, silakan Dovri. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Dovianto. Saya ingin bertanya kepada Mama. Pertanyaannya yaitu, pada saat kita mengukur, apakah terdapat suatu pengaruh terhadap benda atau berubahnya suatu ketelitian benda kita, perubahan benda yang akan kita ukur itu, Ma? Dalam kita mengukur, apakah ada perubahan terhadap benda yang akan kita ukur gitu? Apakah ada pengaruh berubahnya ketelitian itu, Ma? Oh gitu. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya siapa? Rita bantu jawab. Oh, pertanyaan. keren. Siapa? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nur Maifi mungkin bertanya, atau Zila? Atau siapa? Silakan. Ayo, 1 orang lagi ya. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi, teman-teman. Silakan. Izin bertanya, Mah. Iya, Gina. Silakan Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Gina Malicia. Kan pada pengukuran tuh adanya kesalahan gitu, Mah. Ya.
cara kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu ada nggak Ma gitu? Iya, keren. Oke, terima kasih atas pertanyaan teman-teman, sangat bisa dipahami. Oke, ada yang berbaik hati ingin menjawabnya duluan? Ya boleh juga. Silakan. Tidak apa-apa, kita di sini ajang diskusi ya. Kita boleh menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Ada yang mau menjawabnya sebelum saya menjawab? Izin boleh diulang lagi pertanyaan Dopri tadi mah, yang lebih ringkasnya gitu. Pertanyaan Dopri tadi sepertinya begini ya. Apakah kita akan melakukan pengukuran? Nah, apakah ketika kita melakukan pengukuran 1 kali gitu ya, Dopri ya, 2 kali, nah adakah pengaruh ketelitian mungkin ya, atau pengaruh misalnya pengukuran 1, pengukuran 2, apa pengaruhnya terhadap hasil yang sudah kita ukur? Bukan pengaruhnya kepada benda ya kan, karena benda itu tidak akan apa-apa, tidak akan kecil dia, tidak akan membesar juga dia kalau kita ukur sering-sering gitu ya. Mungkin hasilnya yang Dopri maksud. Ya, silakan Hasnah. Baik, di sini mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dopri. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa kalau kita melakukan pengukuran itu sebaiknya dilakukan setidaknya 3 kali agar hasilnya lebih teliti. Adapun nanti tuh kalau misalnya hasil pengukuran pertama, kedua, dan ketiga berbeda, kemungkinan berbedanya itu cuma 0 komanya aja gitu. Jadi makanya pas di hasilnya itu nanti dijumlahkan terus dibagi 3, itu bisa dijadikan patokan hasilnya gitu. Terus nggak ada ngaruhnya juga ke benda kalau menurut saya pribadi sih. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya ke benda ya, yang ada pengaruhnya mungkin ke hasil pengukuran. Nah, ini mungkin bisa terkait juga dengan pertanyaan Gina ya. Jadi semakin sering mungkin kita melakukan pengukurannya, itu insya Allah mungkin hasilnya semakin akurat gitu ya. Nah, karena terus menjawab sekalian ya, atau ada yang menjawab dulu pertanyaan Gina, apa kira-kira yang mesti kita lakukan sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan dalam pengukuran itu. Oke, jika tidak ada, mungkin Ibu akan menjawab langsung ya. Nah, jadi Gina, seperti yang kita sampaikan di materi tadi ya, adalah kegiatan yang masih kita lakukan dalam mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam pengukuran itu. Yang pertama, melakukan pengukuran berulang. Ya, melakukan pengukuran berulang. 2, melakukan kalibrasi alat gitu ya. Terus yang ketiga adalah ya memastikan teliti kita dalam membaca alat itu atau membaca hasil yang diukurkan itu. Nah, tidak hanya membaca hasil tapi melaporkan hasilnya pun perlu ke ketelitian. Nah, itu gitu ya teman-teman ya. Baik ya teman-teman, sekiranya sudah bisa dipahami ya. Insya Allah materi kali ini tidak begitu berat ya. Dan Ibu yakin teman-teman juga sudah membacanya, dan dengan penjelasan dan yang ditanyakan tadi, insya Allah teman-teman sudah siap nanti ya untuk menyampaikan ilmu ini juga mungkin nanti ke anak didik teman-teman. Nah, ini hanya modal awal saja ya teman-teman, dan sisanya teman-teman silakan belajar lebih lanjut di rumah gitu ya. Dan bukan nanti juga akan kita kembangkan, akan kita perdalam ilmu kita ini nanti dengan diskusi-diskusi, boleh di WA group dan nanti mungkin juga di sesi-sesi yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, karena waktu juga sudah hampir habis. Nah, maka di akhir sesi ini teman-teman, kita tutup kuliah kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif, dan sangat berharap teman-teman
tidak memahami secara dalam sehingga teman-teman belajar lagi dan belajar lagi. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.